Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Septiani, NIM 482012108086, kelas 2C Farmasi, mata kuliah Teori Farmasetika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emosi, tugas UTS Teori Farmasetika. Pengertian emosi. Emosi adalah campuran dari dua cairan yang biasanya tidak bergabung, seperti minyak dan air. Perlu ditambahkan zat tertentu yang bertindak sebagai pengemulsi, yang dapat membantu dua cairan yang dapat bercampur secara homogen dan stabil. Menurut Farmakope edisi 4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain, dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator atau emulsifying agent. Komponen emulsi digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, komponen dasar. Komponen dasar adalah bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat dalam emulsi, yang terdiri atas fase dispersi atau fase internal atau fase diskontinu, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Yang kedua, fase kontinu atau fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar pendukung dari emulsi tersebut. Yang ketiga, emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Emulgator alam seperti tumbuh-tumbuhan, gom Arab atau gom Arab fragenkan, agar-agar, kardus, hewani, gelatin, kuning telur, kasein, dan adapslane, tanah dan mineral, vegum atau magnesium aluminium silikat, emulgator buatan, sabun, Twen 2040, 60, 80, spon 20, 40, 80. Kedua, komponen tambahan merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Antara lain, yang pertama, korigen. Korigen optionis atau memperbaiki kerja obat. Korigen soporis memperbaiki rasa obat. Korigen adoris memperbaiki bau obat. Korigen koloris memperbaiki warna obat. Korigen solubilis memperbaiki kelarutan obat. Yang kedua, preservatif atau pengawet. Preservatif yang digunakan antara lain metil dan propil, paraben, asam benzanat, asam sorbat, fenol, kresol, dan klobulatanol, benzalklonium, klorida, fenil, merkuri, asetat, dan lain-lain. Yang ketiga, asam oksidan. Antioksidan yang digunakan antara lain asam askorbat atau koperal, asam sitrat, propil galat, asam galat. Apa saja tipe emulsi? Tipe emulsi berdasarkan macam zat cair yang berfungsi sebagai fase internal ataupun eksternal, maka emulsi digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, emulsi tipe O per W atau oil in water atau M per A, minyak dalam air, adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal, dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua, emulsi tipe W per O atau water in oil atau A per M, air dalam minyak, adalah emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal, dan minyak sebagai fase eksternal. Cara pembuatan emulsi. Ada 3 metode dalam pembuatan emulsi. Yang pertama, metode gom kering atau metode kontinetral. Zat pengemulsi gom Arab dicampur dengan minyak, kemudian tambahkan air untuk pembentukan kampus emulsi, baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Yang kedua, metode gom basah atau metode Inggris. Zat pengemulsi ditambahkan ke dalam air. Zat pengemulsi umumnya larut agar membentuk suatu musikolago. Kemudian perlahan-lahan minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi. Setelah itu baru diencerkan dengan sisa air. Yang ketiga, metode botol atau metode botol Forbes digunakan untuk minyak menguap dan zat-zat yang bersifat minyak dan mempunyai viskositas rendah atau kurang kental.
Minyak dan serbuk gom dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2 bagian air. Tutup botol, kemudian campuran tersebut dikocok kuat. Tambahkan sisa air sedikit demi sedikit sambil dikocok. Keuntungan sediaan emulsi. Yang pertama, emulsi dapat diberikan kepada pasien yang sulit menelan. Yang kedua, emulsi dapat menjaga obat dari reaksi oksidasi atau hidrolisis sehingga obat lebih stabil. Yang ketiga, sediaan emulsi dapat untuk pengantaran obat yang sukar larut dalam air tapi larut dalam minyak. Digunakan emulsi tipe O per W, di mana obat terdisolusi dalam fase minyak. Yang keempat, emulsi dapat digunakan untuk menutupi rasa obat yang pahit. Yang kelima, emulsi secara kuat diformulasikan eksternal seperti untuk lotion, krim, dan liniment. Kerugian dari sediaan emulsi. Yang pertama, sediaan emulsi mungkin lebih susah dalam pembuatannya. Yang kedua, kondisi penyimpanan mungkin akan mempengaruhi stabilitas. Yang ketiga, lebih berisiko kontaminasi mikroba yang dapat menyebabkan emuli pecah. Yang keempat, sediaan relatif besar, memakan ruangan, lebih berat, sukar dalam transportasi, dan risiko pecah dari kemasannya. Contoh dari sediaan emulsi. Contoh dari sediaan emulsi. Pertama, emulsi suplemen anak seperti Scott, emulsi yang mengandung minyak ikan, Kulfit, Kurkuma Plus, Scott Plus DHA, dan masih banyak lainnya. Itu saja penyampaian materi saya tentang emosi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.